Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberi kesempatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah dan untuk melaksanakan tugas kita belajar setiap hari. Saat ini kita akan belajar tentang literasi, yaitu buku fiksi dan non-fiksi. Saya yakin kalian semua sudah pernah atau hobi membaca buku. Saya yakin di rumah kalian koleksi bukunya banyak. Karena tanpa buku, pelajar tidak akan pernah berhasil, tidak akan pernah memahami ilmu yang lengkap karena dari internet saja itu masih kurang. Jadi buku tetap perlu. Indonesia, pelajar Indonesia dari penelitian WHO dunia itu terbukti bahwa kita masih jauh dari ratusan negara kita memasuki 5 besar terakhir, 5 besar dari bawah sebagai negara yang pelajarnya paling sedikit membaca, paling sedikit memahami bacaan. Jadi istilahnya kita dianggap maaf pelajar yang kurang pandai, ya, seperti itu. Jadi maka untuk kepentingan tidak hanya untuk bangsa, untuk kalian sendiri membaca itu perlu. Saya akan menampilkan buku ini, Sirah Nabawiyah termasuk fiksi atau non fiksi? Baik, saya akan memberikan contohnya. Apa itu fiksi? Fiksi itu buku imajinasi, bersifat khayalan. Jadi bukan berdasarkan data atau undang-undang atau pengamatan, tetapi hanya berdasarkan imajinasi dibuatlah buku. Nah, fiksi itu pasti kamu sering membaca, ada novel, ya, ada cerpen, ada dongeng. Jadi bahasanya pun konotasi. Tidak semuanya konotasi, tapi banyak menggunakan bahasa konotasi atau kiasan. Ya, wahai sang permata hati, lah itu konotasi. Wahai bunga yang mewangi di pagi hari, seperti itu ya. Jadi ada gaya-gaya yang gaya bahasa maupun konotasi. Baik, fiksi contoh fiksi apa saja? Hmm, Fiksi itu ada hikayat, dongeng, fabel, mitos, cerpen, novel, komik, dan drama. Kira-kira mana yang paling kamu sukai? Nah, contohnya ini. Ini novel. Hmm, Saya harap kalian pernah baca novel Terelie. Ini bagus sekali. Ini kumpulan perjalanan haji disebut fiksi atau non fiksi walaupun nyata ini fiksi karena dari pengalaman terus dihayalkan dibuat tulisan ya. Nah, ya. Ini contoh yang fiksi. Ada lagi ada drama. Kalau kalian sering lihat itu sinetron, film itu juga dari fiksi, ya. Komik yang sering kalian baca itu juga fiksi. Jadi saya minta kalian nanti menunjukkan buku yang kamu punya, ya, dan nanti bisa menceritakannya. Terus kalau buku pelajaran seperti ini kira-kira fiksi atau non fiksi? Khayalan bukan, bukan. Ini namanya non fiksi, ya. Buku pelajaran seperti ini. Terus buku tentang buku sholat nih, ini non fiksi. Jadi berdasarkan data, berdasarkan ilmu, ya. Bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Ini juga esai nih, esai, kumpulan esai. Ini juga non fiksi. Terus kalau yang Sirah Nabawiyah, kisah Nabi kita, perjalanan Nabi kita, fiksi atau non fiksi? Oh ya bagus sekali. Ini pasti non fiksi. Masa Nabi Muhammad bohong, ya kan? Ya, ini non fiksi. Jadi nyata. Ya kalian bisa membedakan ya antara fiksi dan non fiksi. Nah, ini saya ringkaskan lagi. Fiksi, cerpen, novel, puisi, drama, dongeng, mitos, fabel, hikayat, komik, dan sebagainya. Non-fiksi, laporan ilmiah. Kalian meneliti, membuat laporan, skripsi, besok kalau kuliah ya. Buku pelajaran, ensiklopedi, kamus, jurnal, biografi, esai, poni, pidato, itu termasuk non-fiksi. Terus, buku itu akan sia-sia kalau kita tidak memahaminya. Bagaimana cara memahaminya? Kita harus mengamati unsur-unsurnya. Bukan hanya mengamati, memahami, dan bisa mengungkapkannya kepada orang lain. Apa dulu? Kita sampai ke fiksi dulu. Yang kita amati pertama cover buku, rincian, judul, tokoh, tema, cerita, bahasa, dan penyajian alur cerita. Baik. Nah, sampul buku. Nih, ini sampul buku. Ini ada judulnya, penerbitnya, ya kan?
pengarangnya siapa. Hmm. Misal dari sampul kita tahu judulnya apa, pengarangnya siapa. Ya, ini juga dari judulnya kita tahu. Ini penerbitnya, pengarangnya, judulnya, pengarangnya ini. Ya. Identitas. Jadi dari judul sampul buku kita tahu identitasnya. Berikutnya, pokok bab buku. Pokok bab buku itu ada di mana? Ada di kata pengantar. Kata pengantar. Nah, kata pengantar. Dari kata pengantar ini kita tahu apa sih isi bukunya. Nah, ini. Teks Bahasa Indonesia ini sebagai bahan ajar untuk keperluan pengembangan kompetensi bahasa Indonesia dalam kehidupan yang sesungguhnya. Nah, ini. Ya, ini isi bukunya di sini dari kata pengantar, dari apa sih buku yang dimaui? Ya, ini. Dari sini kita bisa tahu pokok bukunya tentang apa. Nah, ini. Tahu kata pengantar. Nah, buku ini isinya tentang apa sih? Oh, tentang perjalanan haji para jamaah haji di Kemenak ya. Termasuk Bu Nelly menulis di sini. Nah. Ya, jadi pokok buku kita lihat dari apa? Dari pengantar di halaman awal. Judul bab dan subbab. Supaya kita tahu rinciannya, kita harus mengetahui apa? Nah, dari daftar isinya. Nah, ini pengarangnya siapa, terus judulnya apa, di halaman berapa. Begitu juga dengan ini. Nah, nih. Oh, bab 1 tentang indahnya berpuisi. Yang A tentang apa? Menentukan unsur pembentuk puisi dan sebagainya. Itu ya. Tuh. Nih, dan bisa dipahami. Ya. Tema. Kalian sudah tahu lah, dari SD sudah dikatakan tema merupakan ide pokok yang menjiwai isi karangan. Misalkan, oh saya ingin mengungkapkan tentang, misalkan tentang kejujuran. Dibuat apa ya? Novel. Jadi dalam novel itu nanti akan tokohnya selalu diliputi kejujuran dalam menghadapi kehidupan apapun. Ya. Misalkan perjuangan meraih cita-cita. Misalkan Laskar Pelangi, itu kan perjuangan meraih cita-cita. Itu bagaimana dari SD sampai kuliah ke Perancis itu idenya tentang berjuang mencapai cita-cita. Ya. Dari situ kita akan tahu amanatnya, oh bahwa dalam mencapai cita-cita kita harus berjuang. Tema dan pesan itu berhubungan. Berikutnya penokohan atau perwatakan. Cerita fiksi itu tidak akan terjalin tanpa adanya tokoh dan perwatakan, ya. Kita tahu setelah membaca novel tahu, oh tokohnya namanya siapa ya? Cerpen juga. Begitu juga dengan film, komik maupun drama, itu pasti ada tokohnya. Tanpa tokoh kan tidak ada jalinan cerita, tidak akan jadi ceritanya. Terus ada wataknya, ada yang antagonis kalau itu jahat, ada yang protagonis kalau itu baik. Misalkan santun, pemberani itu protagonis. Pengkhianat, licik itu namanya antagonis dan seterusnya. Bahasa dalam buku fiksi. Nanti kita dapat mengetahui fiktif seperti apa sih bahasanya. Ada yang memang metafora, ada yang majas, konotasi tidak langsung tuh ya. Contoh, tak lama lagi bunga desa itu akan disunting sejak idaman. Bunga desa metafora perumpamaan dari gadis cantik, gitu kan. Banyak sekali contohnya. Nanti kalian akan menemui kalau kalian membaca buku fiksi, membaca novel, dongeng, apalagi dongeng banyak sekali. Dongeng itu misalkan fabel, itu hewan bisa bicara, ya namanya juga fiksi, bisa saja seperti itu. Oh ya, sebelum berlanjut saya ingin mengenalkan kalian tentang indeks ya. Indeks itu di bagian akhir seperti ini. Hmm. Nah, indeks. Kalau kita ingin mencari istilah dalam buku, kita tidak usah membaca buku seluruhan kalau itu non-fiksi. Kita cari indeksnya. Oh, misalkan tentang argumentasi di halaman 265. Berarti indeksnya kita langsung ke situ, ada di situ ya. Jadi belajar juga harus cerdas. Tidak semua dibaca kalau memang yang diperlukan saat itu apa gitu kan. Ya. Itu biasanya kalau non fiksi ya.
Kita kenalkan dulu sebelum ke non-fiksi. Contohnya seperti ini. Hmm, Misalkan fiksasi ada di halaman berapa, akronim ada di halaman berapa. Diurutkan secara alfabetis ya, A, baru ke B dan seterusnya. Istilah ini ada dalam satu buku ini. Indeks itu istilah penting dalam satu buku yang dikumpulkan di belakang buku seperti kamus. Tapi jawabannya ada di halaman buku yang ini. Itu loh, ya itu indeks. Jadi indeks itu istilah penting yang menyangkut bahasan dalam satu buku yang nanti isinya ada di buku yang bersangkutan. Jadi indeks itu untuk mempermudah mencari dengan menunjukkan halamannya secara alfabetis dan halaman. Contohnya, nah, misalkan kalau ada kata ikhtisar buku 6164. Nah, itu berarti kata ikhtisar buku ada di halaman 1 dan 64, bisa kita cari. Kamera 19 dan 20. Berarti kamera itu ada di Nah, seperti itu ya dan seterusnya. Mudah sekali. Nah, ini tugas ya. Maksud saya itu tugas buat itu buka Instagrammu, ya. Kalau yang sudah punya tinggal membuat, kalau yang belum kamu buat akun dulu. Bu, aku nggak bisa. Tidak boleh bilang tidak bisa. Zaman sekarang kalian anak milenial, ya. Silakan minta bantuan kakak, ayah, bunda, adik atau teman-temanmu pasti bisa membuat IG. Bu, aku malu. Ya, kalau malu buat IG yang khusus tugas, ya. Kalau Bu Neli nggak boleh tahu isi IG-mu, ya itu ya. Ya, buka Instagram kamu. Bagi yang belum punya, buatlah akun IG. Ya. Terus, kamu ambil koleksi bukumu yang terbaik. Kamu ambil koleksi buku, hmm, dipotret yang cantik, yang ganteng, cet. Silakan minta bantuan dipotret yang secantik-cantiknya, sebagus-bagusnya. Nanti itu diposting di IG-mu. Lah di captionnya, kamu membuat apa? Hmm, Tentang identitas buku nanti, judulnya apa, pengarangnya. Isinya buku tentang apa sih? Menceritakan tentang bla 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 diringkas. Tidak usah panjang-panjang karena caption juga isinya sedikit. Dari buku itu, kamu bisa mengambil pelajaran apa? Misalkan saya harus banyak belajar, saya harus patuh orang tua, tergantung isi buku mah. Terus jangan lupa hashtag saya, IG saya, Saraswati Ali. Nanti kalau tidak follow saya nggak bisa menilai. Saya nggak mau menilai ya. Untuk 8C tambahkan hashtag nanti jadi mengumpul hashtag literasi 8C Matsesa. Untuk 8D, hashtag literasi 8D Matsesa. Nanti jadi ngumpul satu. Tolong jangan pernah dihapus karena saya akan menilainya nanti setelah ngumpul. Wah, sudah posting Bu, tak hapus malu, nggak boleh. Jadi sekarang era dunia maya. Jadi kamu tidak boleh bersembunyi dari kenyataan dunia maya ya. Ya. Jadi posting di IG masing-masing, follow IG saya ya. Tuh. Bisa dipahami ya? Ya. Jadi fotonya begini, tek, ya. Silakan yang cantik-cantik lah. Ini hanya contoh aja. Bukumu difoto lah, yang isinya kamu. Jadi saya tidak mau kamu bukunya hanya pura-pura, tapi harus baca, harus menunjukkan bukumu asli. Jadi buku dan mukamu, tidak boleh hanya gini, tidak boleh. Nah, ya. Tuh. Itu saja, saya tunggu seminggu. Kamu dibuat waktu seminggu, sebulan, 2 bulan sama aja sih. Tolong seminggu saja, jangan panjang-panjang, nanti saat lebaran itu ya. Keburu lebaran kalian tidak jadi. Gitu ya. Hmm. Jelas, kalau kurang jelas bisa WA ke saya. Gitu ya. Demikian materi hari ini. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.